Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nio Firdaus, NPM 1834020293, kelas 6B, mata kuliah Manajemen Lingkungan dan SDA, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Menurut saya, sumber daya manusia dengan sumber daya alam itu sangatlah berkaitan atau berhubungan. Bisa dibilang, sumber daya manusia itu sebagai pelakunya dan sumber daya alam itu sebagai objeknya. Sumber daya manusia memegang kendali atau mengontrol lingkungan alam, dan baik buruknya itu tergantung pada sumber daya manusia. Sebagai contohnya, seperti sungai dimanfaatkan untuk membuang limbah atau membuang sampah rumah tangga yang sewaktu-waktu akan menyebabkan terjadinya banjir. Dari contoh kasus tersebut, menurut saya usaha pembinaan atau solusi untuk memberikan penyadaran dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan, penerangan, atau pembinaan baik secara formal ataupun non formal. Selanjutnya di sini ada dua macam jalur pembinaan. Yaitu yang pertama, pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan SDM berhubungannya dengan pelestarian SDA, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar atau SD sampai tingkat perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha yang bersifat edukatif. Yang kedua, pembinaan melalui jalur pendidikan non formal. Pada jalur pendidikan non formal ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non formal jangkauan sasarannya sangat luas. Di antaranya, yang pertama melalui keluarga, yang kedua melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, yang ketiga melalui media komunikasi, baik itu media cetak, elektronika, ataupun media tradisional seperti kelompok kesenian yang ada di dalam masyarakat setempat. Baiklah, dari kesimpulan materi yang saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa salah satu cara pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu melalui pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, baik secara formal maupun non formal. Dalam pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya alam, perlu adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Lebih dalamnya pendekatan non formal, sehingga masyarakat betul-betul mengerti atau memahami pengertian SDA. Dan adanya pembinaan terhadap sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam secara baik dan terpadu, antaranya jalur pendidikan formal dan non formal, sehingga diharapkan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara baik dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.